Ya, pemirsa kita sudah berada di segmen terakhir, di segmen Dialog Lunch Talk. Saya kembali berbincang dengan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Pak Saryono Joni Citro Kusumo, dan juga pengamat transportasi Pak Joko Setiawarno. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Jonis untuk closing statement-nya. Pak Joko, untuk sekarang ini dan mungkin paling tidak untuk beberapa tahun ke depan ya, kita berbicara dalam jangka waktu dekat ini, apa sebenarnya masukan Anda sebagai pengamat transportasi untuk kemajuan Transjakarta sendiri? Eh, saya kira bukan hanya Transjakarta untuk keseluruhannya. Kalau Ya. Transjakarta sudah standar lah ya. Tapi bagaimana kita menciptakan Jakarta itu menjadi kota internasional. Tadi saya katakan kalau di Indonesia sudah nggak ikut lagi lomba wahana tata nugraha nggak. Tapi Jakarta sekarang sudah bisa jadi model panutan bagi daerah-daerah selain Jakarta bagaimana menata transportasi kotanya. Ya, memang masih ada kekurangan umpamanya sepeda. Ini kan orang pada sedang buat jalur sepeda ya. Di daerah juga sama. Kendala kita kalau jalur sepeda itu mesti parkir tepi jalan sama orang masih kendaraan sepeda motor masuk jalur itu. Ini kendala juga. Nah, Jakarta memberi contoh lah bagaimana membangun jalur sepeda yang terproteksi. Kemudian masih juga punya PR mewujudkan electronic road pricing (ERP). Ini menjadi PR besar juga. Saya tahu lah ini sejak zamannya Jokowi jadi gubernur sampai sekarang belum bisa tuntas, masih ada kendala, itu menjadi PR besar. Kalau itu sudah, saya kira akan lebih baik lagi lah. Tapi setidaknya Jakarta sekarang sudah bisa menjadi laboratorium bagi pemerintah daerah selain Jakarta. Jadi nggak usah daerah nanti belajar ke Singapura, Malaysia, nggak usah. Cukup belajar di Jakarta. Baik, pastinya tetap harus terus berkembang seperti itu. Kemudian ke Pak Joni ini menanggapi sejumlah masukan dari Pak Joko sendiri, ini apa yang akan dilakukan oleh Transjakarta selanjutnya? Dan mungkin sebagai afirmasi, mungkin nanti yang tadi soal daerah penyangga itu kapan targetnya akan 100% kemudian bisa mengcover semua daerah di DKI Jakarta dan juga daerah penyangga, dan juga mungkin apa yang akan dilakukan Transjakarta mungkin setelah mendapatkan penghargaan ini? Baik, jadi saya jawab dari yang paling akhir dulu. Ini penghargaannya bukan buat Transjakarta, ini penghargaannya buat Pemprov DKI Jakarta untuk Kota Jakarta. Kita cuma bersyukur saja bisa berkontribusi sedikit bersama-sama dengan moda transportasi yang lain, MRT, LRT, KAI, KCI gitu ya, untuk sama-sama membuat Jakarta bisa dinilai jadi yang terbaik di dunia. Nah, selanjutnya memang Bodetabek ini kita canangkan dalam 10 tahun ke depan, kita sudah bisa meluaskan jaringan Jaklingko ini sampai ke sana. Nah, harapan kita nanti semuanya sudah listrik, lalu kemudian udaranya lebih bersih, desibel kebisingannya jauh lebih rendah karena lebih silent, lebih quiet dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita bisa mencapai itu. Nah, kita akan berkonsentrasi ke depan ini untuk peningkatan pelayanan dari sisi halte. Begitu juga mewujudkan tadi single payment untuk seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta. Nah, ini konsentrasi kita 1 tahun, 2 tahun ke depan, termasuk di dalamnya integrasi antar moda di halte. Kemarin sudah terjadi di Tanah Abang ya, integrasi antara MRT, MITJ, terus kemudian kereta api dan lain sebagainya, itu sudah terjadi. Nah, jadi harapan kita tentunya ke depannya kita bisa lebih baik gitu ya, lalu kemudian mudah-mudahan kalau programnya sustainable seperti nama awardnya sendiri, tahun depan bisa menang lagi ya. Amin. Itu kan tergantung dari kita semua gitu ya. Saya pikir ini tidak hanya buat Jakarta tapi juga membanggakan buat Indonesia di tengah-tengah situasi kayak gini, kita sekali lagi menorehkan prestasi yang baik di mata dunia. Iya, baik. Di tengah-tengah pandemi ya Pak Joni dan juga Pak Joko, kita mendapatkan penghargaan ini tentunya patut diapresiasi bukan hanya juga dari Transjakarta tapi juga seluruh masyarakat ya DKI Jakarta yang juga ikut berpartisipasi. Dan kita harapkan pastinya tadi ada soal integrasi itu bisa cepat direalisasikan agar transportasi di DKI Jakarta juga menjadi semakin nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta. Pak Joni dan juga Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Lunch Talk. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, terima kasih. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan Lunch Talk usai jeda, tetaplah bersama kami.